Wah, dia pria yang sangat tampan. Suwaiji, aku tidak mau menoleransimu lagi. Kita kudu bercerai sekarang. Ada 20 juta di kartu ini. Ambil uangnya dan enyah sekarang. Dasar pria cabul, Enya. Hati-hati. Ada senjata rahasia. Untung aku sangat hebat. Kain baju ini sangat sedikit. Moral zaman sekarang benar-benar merosot. Hati manusia sudah tidak tulus. Kenapa dia terlihat sedikit berbeda? Suwaiji, kamu ingin tidur denganku sampai menggunakan parfum perangsang ini. Jangan berpura-pura lugu di depanku. Apa yang kamu bicarakan? Ternyata dia keturunan teman lama yang pernah diceritakan oleh Sifu. Dasar bodoh. Tahu saja memiliki isi, tapi kamu tidak punya otak. Jelas Dewi Anggunmu yang memberimu obat, tapi kamu malah menyalahkanku. Dia tidak hanya memberimu obat, tapi dia juga meracunimu. Sebentar lagi kedua kakimu akan lumpuh, dan kamu akan mati keracunan. Apa yang kamu katakan? Aku tidak sedang berbicara. Apa aku baru saja berhalusinasi? Sebenarnya, aku bisa membantumu. Habisnya kamu adalah putra teman lama si brengsek tua. Meskipun aku mati di sini sekarang, aku tidak akan tidur bersamamu. Siapa yang sudi tidur bersamamu? Pakaianmu saja sudah sangat aneh, ditambah wajahmu yang sangat buruk. Memangnya aku bisa menyukaimu? Benar-benar lelucon. Karena kamu ingin menahannya, tahan saja sekuat tenaga. Jika efek obat tidak segera hilang, kamu tidak perlu mengebiri diri untuk menguasai kitab sakti itu. Sayang sekali, benda berharga milikmu ini nantinya hanya akan menjadi pajangan. Apa aku bisa mendengar hatinya? Cepat memohon kepadaku. Cepat memohon kepadaku. Biarkan aku menyelamatkanmu. Agar aku bisa meminta bayaran tinggi dan meraup banyak keuntungan. Berapa banyak uang yang pantas? 1 batangan emas? Tidak, harus 2 batangan emas. Kemampuan medisku kan sangat hebat. Kecil-kecil tapi sangat serakah. Kamu bilang bisa menyelamatkanku? Bukan lewat tidur bersama, kan? Cih, siapa yang kamu remehkan? Aku ini adalah dokter ajaib. Aku bisa menyembuhkanmu dengan akupunktur. Tapi ada seseorang yang baru saja sudah menegaskan, menolak bantuan yang aku tawarkan. Aku adalah orang yang berprinsip. Kuberi kamu 20 batang emas. Meskipun aku sangat berprinsip, tapi aku sangat suka membantu. Sekarang, aku akan membantumu. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja untuk menyelamatkanmu. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak. Kamu benar-benar tidak perlu menusukku hingga menjadi seperti landak. Ini sungguh berlebihan. Ini murni melampiaskan kemarahan. Yang satu ini adalah intinya. Kamu menyebut besi ini jarum perak? Aku sudah menyembuhkannya. Berikan emas padaku. Di dalam kartu yang kamu hancurkan tadi, ada 20 batangan emas. Emasku yang kuning dan berkilau. Aku harus mencari orang untuk ikut menguburnya. Asalkan kamu menyetujui, besok pergi bercerai denganku. Aku akan memberimu 20 batangan emas lagi. Baiklah. Kalau begitu, besok pagi kita pergi mengurusnya. Sebelumnya dia bersikeras tidak mau bercerai.
Kenapa hari ini tiba-tiba menyetujuinya dengan sangat mudah? Mungkin ada tipu muslihat? Kalau begitu, istirahat lebih awal. Aku pergi dulu. Iya. Pintu ini sulit dibuka. Sangat merepotkan. Selamat malam. Wah, kolamnya besar sekali. Kenapa dia berubah begitu banyak? Adik, aku tahu kamu mengetahui Huo Kulian menyukaiku. Kamu merasa tidak senang. Namun, urusan perasaan ini tidak ada yang salah atau benar. Kamu boleh memukul atau memakiku, bebas. Tapi bisakah kamu tidak menyakiti Kulian? Pintar sekali bersandiwara. Jelas-jelas kamu yang berpura-pura menjadi aku, memberikan obat perangsang pada Huo Kulian, ingin memicu kemarahan Huo Kulian untuk menceraikanku. Nanti kamu sengaja berpura-pura, dijatuhkan ke lantai olehku, agar Huo Kulian merasa kasihan padamu. Kamu benar-benar licik ya. Gak mungkin. Jingxi bukan orang seperti itu. Adik, kamu mendorongku. Tebakannya tepat sekali. Adik perempuan, Kulian, selamatkan aku. Bansha. Kamu jelas bisa berenang. Sok sekali kau. Kedalaman air bahkan tidak semeter. Hanya butuh menjejak untuk berdiri. Niatmu lebih dalam daripada airnya. Airnya sangat dangkal. Kamu cepat berdiri sendiri. Kulian, aku mempercayai adik tidak sengaja. Jangan menyalahkan Huaishi. Ini salah tubuhku yang lemah. Aku tidak sempat seimbang sebelum adik menjatuhkanku. Jika tubuhmu tidak sehat, berbaring saja di rumah. Jangan keluar menipu dan jadi momok. Jinji, apakah kamu baik-baik saja? Kamu benar-benar jahat. Tega sekali menyakiti kakakmu sendiri. Kalau aku jahat, berarti kamu terlalu baik. Su Jinshi mengkhianatimu, berhubungan gelap dengan pacarmu, bahkan saat merayakan ulang tahunmu, dia menyuruh orang merundungmu, hingga akhirnya kamu menderita depresi, lalu memutuskan untuk mengakhiri hidup. Kakak laki-laki, aku sepertinya mendengar suara dari kakak ipar. Bicarakan nanti saja. Apa yang dilakukan gadis sialan itu? Beraninya Huo Bansha membantingku. Setelah aku menguasai grup Huo, lihat caraku membalasmu nanti. Menahan amarah merusak ketenangan hati. Aku tidak bisa menahannya lagi. Hei. Kakakku yang baik, mari aku lihat sekarang. Apakah dia benar-benar pingsan atau hanya berpura-pura? Apa yang sedang dia lakukan? Apa yang terjadi padaku? Tahan, aku harus menahannya. Aku sedang memakai celana kutpray. Kentutnya sangat bau. Su Huaishi, kamu. Kamu menaburkan apa kepadanya? Oh, aku hanya memberinya sebungkus bubuk pembersih gas kotor tubuh. Biasanya disebut bubuk kentut. Khusus untuk penipu kecil yang suka berbohong. Kamu. Su Huaishi, jika aku tidak bisa mengendalikan ini, jika aku tidak bisa menahannya, urusan kita tidak akan pernah selesai. Tenang saja, aku ini peri medis. Aku bisa membantumu. Meskipun biayaku tidak murah, tapi demi hubungan kita yang menyebalkan, aku akan memberimu harga bagus. 8 kali lipat lebih mahal. Kamu merasa itu terlalu murah? Kepe, aku akan menambah harganya. Tidak perlu. Siap-siap. Kamu ikuti dan perhatikan dia. Di mana kamar tidurku? Belum menemukan kamarku juga? Tepat di ruangan tempat. Kamu baru saja keluar tadi. Dia benar-benar seperti orang yang berbeda. Kenapa kamu mengikutiku?
Jangan-jangan mau tidur bareng lagi. Siapa juga yang mau tidur bareng? Seifu pernah bilang, mulut pria itu penuh dengan kebohongan. Dia pasti menginginkan kecantikanku, ingin menyerangku saat aku sedang tertidur. Lebih baik aku memberinya obat bius, supaya dia bisa tertidur lelap. Ini sungguh tidak masuk akal. Aku ternyata bisa mendengar suara hati Su Huaishi. Apakah semua suara hati Su Huaishi itu benar-benar nyata? Ini masalah yang sangat penting. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi. Bebek-bebek kecil, kesini. Mau mencoba paha ini tidak? Ayo, ayo, ayo. Coba menciumnya, wangi tidak? Siapa yang bisa menjelaskan ini? Ada apa sebenarnya dengan bebek-bebek ini? Kolam ini sangat besar. Sayang jika dibiarkan kosong saja. Sangat cocok untuk peternak bebek. Kamu menyebut tempat ini sebuah kolam? Kamu tahu berapa harga kolam ini? Setiap batu dan ubinnya itu. Enak tidak? Ayo makan saja. Dijamin kamu pasti akan ketagihan. Kamu memanggang bebek pakai kayu fibiku. Memangnya kenapa? Saat aku masih di gunung, aku selalu memakainya untuk memanggang. Daging panggangnya sangat wangi dan empuk. Dijamin kamu pasti akan ketagihan. Usir semua bebek ini keluar. Jangan biarkan ada bebek lagi di rumah. Cepat, cepat, cepat. Hai. Kamu tidak boleh mengusir bebekku. Kenapa ada keledai di dalam rumah? Aku lihat di rumah tidak ada kereta, jadi aku menyuruh orang membeli seekor kuda untuk digunakan. Tapi siapa yang sangka, mereka malah membeli seekor keledai. Meskipun wajahnya sama buruknya dengan wajahmu, tapi masih bisa digunakan. Aku mirip keledai? Tidak mirip? Sangat mirip. Persis sekali. Kamu berani menggunakan maibah milikku sebagai tempat makan keledai? Suwashi. Jangan terlalu emosi. Ayo pergi. Ayo ambil uang bareng-bareng. Chat. Naik? Biasanya aku pergi naik Mercedes. Paling buruk pun naik BMW. Aku tidak mau naik. Turunkan aku. Jangan pilih-pilih. Tak ada kuda, keledai pun jadi. Cat. Tolong. Cat. Turunkan aku. Cat. Ups. Aduh, Nyonya Muda. Hewan ini tidak boleh dikendarai di jalan. Hua. Anak ayam, anak ayam. Sama sekali tidak seru. Benar-benar orang gila. Siapa masih naik keledai sekarang? Naik yang ini saja. Ganti yang lain. Naik yang ini saja. Agak kecil ya. Kaki tidak bisa lurus. Keluar. Jangan berani merebut tempatku. Lepaskan aku. Jangan merebutnya. Kamu harus keluar. Aku tidak mau keluar. Apa ini sejenis mobil goyang yang unik? Cepat pergi. Jangan lihatnya. Guanjia. Tidak mau keluar. Aku memberimu waktu 2 hari. Sembuhkan penyakitnya. Aku tidak bisa menyembuhkan kegilaan.
Apa itu sakit jiwa? Apa sulit disembuhkan? Tenang saja. Asalkan kamu memberi uang, semua penyakit bisa kusembuhkan. Kenapa pergi? Katanya mau mengambil uang. Baik, Nenek. Aku membawanya pulang malam ini. Ikut aku ke rumah lama. Tidak mau. Hari ini Huo Kulian di sana. Kedua kakinya akan segera dilumpuhkan. Jika dia dibuat lumpuh, aku masih harus menyelamatkannya. Lelah dan tidak dapat uang. Lebih baik tidak melihatnya. Kembali bersamaku. Memberimu 100.000. Aku mengikuti perintah Pak Bos. Berangkat. Belum bisa masuk mobil sendiri? Internet sudah mengatakannya pada zaman sekarang ini, untuk menjadi wanita bahagia, pertama-tama, kamu harus belajar mendidik laki-laki, agar laki-laki bisa memanjakanmu bagai putri. Jadi, aku menunggumu membukakan pintu. Terima kasih, suamiku. Jangan belajar sembarangan di internet. Tapi kamu tetap melakukannya. Tokoh utama pria novel biasanya memanfaatkan waktu saat memasangkan sabuk pengaman untuk merayu wanitanya. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Aduh, aku tidak bisa naik mobil ini. Mobil ini menyerap energi. Aku mau mati rasanya. Ternyata setelah bersama orang sial, dalam waktu yang lama, aku juga menjadi orang sial. Kamu bilang siapa yang sial? Tenang saja. Kamu tidak akan mati. Hanya mabuk perjalanan. Ibu. Nak, kamu sudah pulang? Bagaimana? Sudah cerai atau belum? Wanita seperti Su Huaishi itu sudah merepotkan dan sulit dihadapi. Tidak cocok untuk keluarga Huo. Tetap saja Jingxi yang lebih cocok untukmu. Ibu, jangan membicarakannya lagi. Ini berita gembira. Kenapa tidak boleh mengatakannya? Tanpa Su Huaishi itu, keluarga Huo kembali tenang. Hari ini aku senang. Ingin mengajak semua makan besar untuk merayakan perceraianmu. Makan saja sepuasnya. Setelah 6 bulan nanti, kamu menderita kanker lambung. Suami dan anakmu meninggal. Tidak bisa makan enak lagi. Akhirnya hanya di kasur, mati kelaparan begitu saja. Kasihan sekali, membuat orang sedih dan meneteskan air mata. Kamu. Dasar kamu gadis sialan. Kamu berani mengutukku. Aku tidak mengatakan apapun. Kenapa kamu sangat marah? Aku tidak mengatakan apa-apa. Kenapa kamu begitu marah? Ibu, dia tidak berbicara tadi. Ah, Kamu juga bisa mendengar isi hatinya? Aku juga bisa. ups, anakku. Kenapa kamu belum bercerai? Aku mengetahui itu. Tadi saat aku kembali, melihat kakak ipar muntah. Kakak menghamili perempuan itu. Tidak boleh bercerai saat hamil. Oh, kakak. Gak mungkin. Kulian jelas memberitahuku sama sekali tidak menyentuhnya. Bagaimana mungkin dia hamil? Adik perempuan, kamu biasanya berbohong, tapi hal ini berkaitan dengan keturunan Huo. Jangan ngomong yang enggak-enggak. Benar kan, Kulian? Oh, aku sudah mengerti. Kamu takut bercerai, makanya berbohong dan tidak menulis draft. Kamu membohongi semua orang. Pasti begitu. Wanita licik seperti dia paling ahli menggunakan trik jitu ini. Huo Zenan si babi yang siap disembelih, sedang membicarakan aku, atau sedang menyindir kekasihnya itu? Aku tidak akan, seperti kekasihmu itu, menipumu dengan kehamilan palsu. Lupakan saja. Aku tidak sudi memakai cara kotor itu. Omong kosong. Nana tidak mungkin menggunakan kehamilan palsu untuk menipuku.
Kamu benar-benar kacang hijau. Sudah diselingkuhi, lucu, dan sangat bodoh. Kakak, tidak mau mendengar hujatan. Kekasih Huo Zenan tidak mungkin hamil selamanya. Pria mana bisa hamil? Selamat untukmu. Kamu memiliki kekasih, laki-laki, dan perempuan. Lagi pula si Nana itu adalah seorang pelacur, sedang bersama artis terkenal, bermain di atas ranjang. Huo Zenan dijual oleh pasangan waria itu untuk melayani pria lain. Bahkan tidak bisa mengakhiri hidup sendiri. Aduh, sangat kasihan. Gak mungkin. Ini semua bohong. Kamu berbohong. Ngapain? Kamu sedang berbohong, kan? Kamu menakutiku. Apa kamu tidak mengetahui? Kita ini bukan muhrim? Tidak. Apa yang dia katakan? Semuanya adalah benar. Mungkin saja. Barangkali. Seharusnya. Memang benar. Putraku yang malang. Ibu, sebenarnya aku juga kasihan. Kamu kenapa lagi? Sudah. Takutnya kamu tidak kuat. Aduh, Kulian, Su Jingxi sudah keterlaluan. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa kekasih Zenan hanya berpura-pura hamil? Kamu harus mendidiknya. Menurutku, sebaiknya kamu urus dirimu sendiri dulu. Hari ini perjamuan keluarga Huo. Hanya kamu orang luar yang datang ke sini. Begitu ingin menikah menjadi selir ya? Aku tidak berpikir begitu, Kulian. Aduh, aku tidak berpikir begitu. Dia pandai bersikap manja. Di hadapanku saja, dia berani merayu suamiku. Kamu tidak tahu malu, wajahmu itu tebal sekali. Kulian, dia memakiku. Sudah kamu. Lanjutkan saja makianmu. Mulut itu milikmu sendiri. Kulian, kamu tidak mencintaiku. Wah, kalian masih bermesraan kakak. Padahal dia sudah meracunimu. Dalam waktu 5 menit, kedua kakimu akan lumpuh. Mari aku lihat, wanita licik Su Jingxi ini akan menjebak siapa atas kejadian keracunan ini? Huo Bangsha. Bukan. Mungkinkah? Itu adalah Nyonya Huo. Hahaha. Ternyata aku adalah orangnya, si orang yang beruntung. Su Jingxi. Taktiknya hebat. Sekali dayung 2 pulau. Selain bisa melumpuhkan kaki Huo Kulian, dia juga membuatku menjadi kambing hitam. Dia memang pantas disebut wanita yang sangat manipulatif. Nanti, Huo Kulian akan berlutut ke arah sini. Oh, salah. Seharusnya di sebelah sini. Iya, benar. Tidak mungkin. Kondisiku sekarang sangat baik. Tidak mungkin terjadi sesuatu. Ucapannya terbukti benar lagi. Kenapa kamu masih belum berdiri juga? Apa kamu memang sangat suka berlutut? Oh, aku mengetahuinya. Kamu pasti merasa hubunganmu dengan kakakku tidak jelas, sehingga kamu merasa bersalah padaku. Makanya kamu berlutut untuk meminta maaf, kan? Kalau begitu, tetap berlutut saja. Cepat, aku bantu berdiri. Oh. Iya. Wenxi, aku tahu kamu membenci Kulian, karena dia menyukaiku, bukan kamu. Tapi kamu juga tidak boleh membuat Kulian menjadi cacat. Kali ini kamu sudah kelewatan. Aku tidak pernah bermain kotor. Aku selalu meracuni orang secara terang-terangan. Kamu sudah pernah merasakannya. Aku tidak bisa melindungimu lagi, adikku. Sebenarnya, aku tadi melihat Wenxi memasukkan botol kaca berisi racun ke dalam sakunya sendiri. Kalian bisa memeriksanya jika tidak percaya. Kakak Kipar, Periksa saja. Sebaiknya periksa seluruh tubuhnya. Bagaimana? Tubuh kakak ipar bagus, kan? tidak ada apapun pada kakak ipar. Pada tubuhku, tidak ada apapun. Kalau begitu, bukankah seharusnya aku memeriksa tubuhmu? Kamu seharusnya tidak takut untuk diperiksakan. Tentu saja, aku tidak takut. Kakak Jinshi, kamu terus bilang mencintai kakakku. Tapi kenapa memberikan obat padanya? Ini bukan milikku. Aku sangat mencintai Kulian. Bagaimana mungkin aku akan menyakiti Kulian? Aku bersumpah. WeChat. Wei tidak percaya. Oh, WeChat 40%. Cinta? Dia sama sekali tidak mencintai kakakmu. Jika benar-benar mencintainya, kenapa setelah setengah tahun berlalu, dia bekerja sama untuk meracuninya dan membuatnya meninggal dunia? Dia merayu kakakmu hanya untuk merebut perusahaan keluarga Huo.
Wanita licik ini sangat pandai bersandiwara. Wah, Kulian sungguh malang. Dia sudah dikhianati, tapi masih membantu pelakunya. Kamu wanita berhati busuk ini. Aku bukan pelakunya. Su Huaishi, kamu mengadu domba aku dengan keluarga Huo. Kenapa kamu bisa menjadi begitu jahat? Memfitnah aku, masih ingin memukulku. Lihat saja aku menusukmu. CJ, bersuara seperti orang bisu. Hari ini menemui teman lama si brengsek tua. Jangan membuat keributan di sini. Pergi sana. Masih belum pergi juga? Mau aku tusuk lagi? Waishi, aku tahu kamu bisa menyelamatkan Kulian. Tolong segera bantu dia. Aku bisa mengobatinya, tapi tidak secara gratis. Bagaimana caraku meminta uang tanpa terlihat mencolok? Jika kamu membantu Kulian, aku memberimu 1 juta. Aduh, ibu mertua, jangan merasa sungkan begitu. Kita adalah keluarga. Aku pasti mengobatinya. Beli 1 gratis 1. Iya. Tendangan ini sedikit membawa dendam pribadi. Berhenti. Kamu wanita kasar. Berani memukul suamimu sendiri dan adik iparmu? Si brengsek tua ini sedang menyindirku ya. Ibu mertua juga kasar, makanya dia mencari selingkuhan. Bahkan sampai punya anak haram, memberikan uang tunai pada orang lain, tapi membual pada istrinya. Si brengsek tua ini menganggap orang lain bodoh. Pria yang tidak setia ini seharusnya ditenggelamkan ke kerangkeng babi. Baiklah, Huo Zhanggyong. Kamu ingin dipukul, ya? Kasihan sekali. Demi anak haram itu, kamu sudah bekerja keras. Namun tidak menyangka bahwa anak haram itu bukanlah putra kandungmu. Kamu hanyalah penanggung beban. Bahkan kamu akan mati dipukuli olehnya. Sungguh sangat tragis. Lihat keluarga ini. Ayahnya adalah orang bodoh dan putranya. Benar saja, mereka bertiga sungguh hebat. Seluruh keluarga setia dan berani. Kamu, kenapa kalian semua melihat aku? Apa ada sesuatu di wajahku? Apakah ada benda kotor? Haruskah aku memberitahu adik perempuan bahwa anak liar berhubungan dengannya? Aku sama sekali tidak mengenal anak liar milik ayah. Aku ini tidak bersalah. Cepat katakan apa hubungannya. Jangan memaksa aku memohon padamu. Apa yang sedang kalian bicarakan? Ada apa dengan adik perempuan? Anak liar apa? Nenek, tadi tidak ada yang berbicara. Itu adalah suara hati cucu iparmu. Dia tidak mengetahui bahwa kita bisa mendengar suara hatinya. Ternyata inilah wanita yang disukai, si brengsek tua itu. Cantik sekali, anggun sekali. Pantas saja si brengsek tua itu bisa sampai tergila-gila padanya. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, dia masih memikirkannya. Ahaha, ucapannya memang benar. Nenek saat masih muda dulu, memanglah seorang penakluk hati banyak pria. Sayangnya, si brengsek tua tidak berkesempatan. Nyonya tua kita ini hanya menyukai pemuda tampan yang masih muda, walaupun tahun ini berusia 62. Tapi pacar kecilnya itu tidak pernah lebih dari 26 tahun. Setiap hari berdandan dengan sangat cantik lalu pergi keluar. Itu bukan untuk jalan-jalan atau melakukan tari alun-alun. Itu untuk menemui pacar kecilnya. Tiru mentalitas nenek, nikmati hidup seperti Wu Zetian. Benar-benar teladan bagi kaum wanita. Iya, itu membuktikan bahwa nenek masih memiliki pesona. Masih mempesona. Masih tertawa lebar dengan bodohnya. Saat kamu akhirnya mengetahui bahwa kamu bukan keturunan keluarga Huo, melainkan hanyalah seorang anak liar, aku tidak tahu apakah kamu masih bisa tertawa. Apa? Ayah kita adalah anak liar, lalu nasib kita? Putraku, aduh. Kamu tidak apa-apa? Baik, cepat bangun. Kamu kenapa? Perlu aku membantumu? Kamu minggir. Ibu, kamu. Kenapa membentakku? Aduh, aku salah lihat. Ayah Huo bukan anak haram. Pacar berondong nenek Huo ternyata adalah anak haram. Anak haram bos batubara Chengxi. Kalau dia diakui kembali, berapa banyak warisannya? Wah, pacar nenek. Hebat sekali. Nenek bilang
Simpan amunisi untuk pertemuan pacar berondongnya saat malam. Sangat penurut. Jangan memikirkan itu. Jantung nenek tidak akan kuat. Cucu menantuku, benda ini hadiah dari nenek untukmu. Kamu menyukainya? Pikirkan saja. Hadiah dari nenek ini. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Wah, nenek baik sekali. Sangat dermawan. Aku juga terpesona. Sekarang aku mengerti kenapa Shifu menyuruhku turun gunung untuk menyelamatkan keluarga ini. Siapa yang tidak suka? Ternyata saat masih muda, salah satu mantan pacar menyuruh YC membantu keluarga Huo. Tapi mantanku banyak sekali. Yang mana sih? Terima kasih, Nenek. Aku sangat menyukai benda ini. Baguslah kalau kamu suka. Ternyata menantuku datang untuk membantu. Aku sudah salah sangka. Malah membentaknya begitu. Aku bukan orang baik. Kenapa aku jahat sekali? Aku juga. Aku pantas mati. Kenapa melihatku? Aku tidak merundung Kak Ipar. Aku anak baik. Aku bersalah. Aku bersalah. Aku tahu. Aku yang paling bersalah. Tidak menyangka, dia cukup manis. Aduh. Sudah. Kalian semua, temani Huaishi mengobrol. Kulian, ikut ke ruang kerja. Oh, lagi pula, cucu menantuku. Pikirkan saja, hadiah dari nenek ini. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Fokuslah pada hadiah itu. Ayo, Halan. Iya, baik. Akan aku tunjukkan. Aku juga mau main asuh. Aku salah. Rasakan pengkhianatan ini. Nenek, apa yang ingin nenek bicarakan? Nenek tidak benar-benar punya anak haram di luar, kan? Bocah tengil ini. Berani sekali menertawakanku. Kakekmu itu. Sudah bertahun-tahun meninggal. Nenek harus selalu bahagia. Kenapa? Aku sudah salah. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Dulu aku punya seorang teman. Hei, Baiklah. Nenek mengakui itu. Dia memang mantan pacarku. Dia pernah meramal nasibku. Aku baru saja mengingatnya. Dia bilang begini, pada usiaku yang ke-62, keluarga kita akan bangkrut. Selain aku sendiri, seluruh keluarga akan celaka. Kali ini dia mengutus Huaishi untuk datang menolong kita. Kamu harus bersikap baik padanya. Setelah itu, kalian tinggal di rumah tua saja. iya. Anak pintar. Hahaha. Kakak Ipar, apakah kamu merasa lelah? Kami bantu memijatmu ya. Tadi itu hanya salah paham. Kakak Ipar, coba tebak. Aku dan anak haram ayahku, apa hubungannya? Hah? Bagaimana kamu mengetahui masalah tentang anak haram itu? Aku hanya tahu sedikit. Kalian berdua keluar sebentar. Ada hal yang ingin kubicarakan. Sebelumnya aku sudah salah paham. Aku sudah memikirkannya. Sebaiknya kita jangan bercerai dulu. Kenapa? Kesehatan nenek tidak baik. Tidak mungkin. Kesehatan nenek sangat baik. Nenek bisa menghadapi 3 pria. Masa iya dia sedang sakit? Intinya, berjanji untuk tidak bercerai. Sebutkan saja semua syaratmu. Aku bahkan bisa memberikan saham keluarga Huo kepadamu. Jangan memberiku janji kosong. Belakangan ini aku menghindari karbohidrat. Lalu apa maumu? Aku menginginkan uang. Mau yang banyak sekali, sangat banyak uang. Jika sudah kaya, aku bisa memelihara aktor tampan. Aku ingin meniru nenek, menjadi wanita mandiri yang bahagia. Itu sudah di depan mata. Apa katamu? Ah, Apa yang kamu katakan? Bukan begitu. Aku cuma bilang minta uang. Haruskah reaksimu sehebat itu? Kamu. Melihat hubungan kita berdua, tidak bicara uang, tapi perasaan. Bukankah akan terlihat sedikit terlalu konyol? Lalu kamu juga? Kamu tiarap di lantai. Sedang meniru katak ya? Gepepe, aku yang mengurusnya. Ibu, cepat belikan kakak topi hijau. Baik. Aku memberikan kamu uang. Tapi membayar dengan cicilan. Membayar 1 kali sebulan. Deal. Kak Ipar, kurasa kakak orang yang baik. Dia tampan dan kaya. Kalau ingin mencoba pacaran,
Coba pertimbangkan kakakku saja. Benar sekali. Memelihara pria lain di luar itu sangat mahal. Apalagi kalau artis pria, pasti jauh lebih mahal. Tidak perlu. Kakakmu layak mendapatkan yang terbaik, bukan orang terbaik sepertiku. Tapi, apa memelihara artis semahal itu? Apa ada cara mencari uang? Aku mencari cara secara daring. Tak ada yang mendukung ambisiku. Aku mendaki sendiri ke puncak. Siaran langsung penilaian harta karun. Aku bisa melakukan ini. Dengan mataku ini, nenek moyang barang antik pun, semua harus memperkenalkan diri. Kak Ipar siaran langsung penilaian, tapi tidak ada yang mencarinya. Tidak ada yang mencariku. Aku merasa sangat kesepian. Tak ada yang mendukung ambisiku. Aku mendaki sendiri ke puncak. Aku harus melakukannya dengan baik. Akun siaran langsung ini. Aduh, sayangku ini sangat malang. Aku akan menemuinya untuk menilai. Ups, haha. Harta apa yang kamu punya? YG, lihat bagaimana harta ini. Di mana hartanya? Ini dia. Harta ini. Dilihat dari tampilannya, sangat indah luar biasa. Garis tubuhnya luas dan alami. Proporsinya sangat pas. Wah, bagian atasnya sangat artistik. Dan bagian dalamnya. Tekstur otot dada ini mantap. Menilai dari kualitas dan kepadatan, ini jelas harta karun terbaik. Harta ini memang sangat berharga. Menurut daftar Forbes, harganya mencapai puluhan miliar. Bagaimana? Apa kamu tertarik? Di mana orangnya? Sudah menghilang. Ibu. Ups, Huaishi, sini. Coba menyentuhnya. Sentuhan ini, bukankah kualitas nomor 1? Aku menilai harta, bukan Kak Ipar, menginvestasikan barang antik kakakku ini pasti sangat berharga. Kamu benar-benar tidak mau mempertimbangkannya. Mempertimbangkannya. Aku tidak berani memikirkannya. Aku takut menjadi janda. Kalian semua dilarang mengacau di ruang siaranku. Kalau tidak, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Streamer, siaran berikutnya akan menerima apa yang sedang terjadi ini. Kenapa tiba-tiba ada banyak orang? Banyak sekali orang. Apakah ada yang ingin menilai harta? Hei, aku jelaskan dulu ya. Aku hanya menilai harta, bukan pria. Halo, aku ingin memintamu membantuku menilai koin ini. Ini diberikan oleh nenekku sebelum beliau meninggal dunia. Aku ingin melihat keasliannya. Barang ini sangat jelas keasliannya. Sangat jelas keasliannya. Saudaraku, keberuntunganmu akan segera datang. Penyakit istrimu akan segera sembuh. Kamu juga jangan bunuh diri. Harapan ada selama kita hidup. Kamu bisa meramal nasib juga? Tadi itu, aku tidak sengaja melihat wajahmu sebentar. Maafkan aku ya, kamu tidak keberatan aku mengatakannya? Tidak apa-apa. Blogger itu. Bisakah kamu membantuku menaksir harganya? Aku ingin tahu berapa nilainya, agar bisa kujual untuk mengobati istriku. Di bagian dalam koin ini, ada sebuah retakan. Jika tidak ada, bisa laku 200.000. Nanti, pergilah ke toko hewan peliharaan, gunakan mesin X-ray untuk memindainya, untuk melihat kondisi di dalamnya. Baik, terima kasih. Terima kasih, blogger. Istriku. Penyakitmu bisa disembuhkan, istriku. Baik, silakan penilai harta berikutnya. Hei, lihatlah milikku ini. Bagaimana dengan perunggu kaki 3 ini? Sangat kriminal. Berikan aku harganya. Satuannya adalah hari. Anak muda. Kamu sedang menakut-nakutiku. Ini terlihat baru saja digali, dan masih berlumuran tanah. Kalau tidak percaya, mari mengobrol selama setengah jam. Lihat saja apakah kamu akan ditangkap, begitu saja. Baik, aku akan menunggumu setengah jam. Aku tidak percaya kamu tahu lokasiku. Polisi datang.
Sudah ya. Pendapatan bersih hari ini 50.000. Aku berhenti siaran dulu ya. Dadah, sayangku. Kak Ipar, kamu sedang trending. Trending topic bilang penilaian hartamu menarik, bahkan harga saham keluarga kita semuanya ikut meningkat. Kak Ipar, kamu adalah pembawa keberuntungan bagi keluarga kita. Aku juga bisa menjadi bintang pembawa sial bagi keluargamu. Bagaimanapun juga, aku telah menaikkan saham keluarga Huo. Su Jingxi pasti mencari cara menurunkan harga saham keluarga Huo. Saat ini, anak haram itu sedang mencari cara untuk menjebak Huo Kulian. Jika tidak ada halangan, dia ingin memenjarakan Huo Kulian. Dengan bentuk tubuh Huo Kulian itu, dia pasti populer di dalam penjara. Tidak tahu apakah bokongnya masih bisa diselamatkan atau tidak. Apa yang sedang terjadi di sini? Apa kalian sedang bermain permainan kartu domino? Iya, apa aku harus memberitahu mereka bahwa Su Jingxi akan diam-diam di dalam kantor Huo Kulian, menaruh harta nasional secara sembunyi, dan di kantor Huo Kulian lagi melepaskan seluruh pakaiannya, membongkar kedok Huo Kulian bersamanya, sedang berbuat macam-macam di kantor? Aku tidak begitu. Aku tidak melakukannya. Gak mungkin. Kamu kenapa? Apa maksud ekspresi wajah ini? Tidak ada apa-apa. Apa kamu mendengarnya? Ternyata aku tidak mengetahuinya sebelumnya. Su Jingxi ternyata sangat jahat. Kamu harus waspada terhadapnya. Aku akan segera mengirim orang memasang kamera pengawas di kantor. Segera berikan perintah sekarang, Su Jingxi dilarang mendekat sedikit pun. Ada apa dengan ini? Aneh sekali. Halo para penonton tersayang. Hari ini aku sedang online tepat waktu. Tanpa basa-basi, ayo kita lihat hartanya. Aku punya giok warisan keluarga. Ingin memintamu untuk menilainya. Iya, itu palsu. Menyingkir dan merenung saja. Kalau begitu aku punya satu lagi harta yang jauh lebih hebat. Ingin memintamu untuk memeriksanya. Lihat benda perunggu ini. Bisa dipidana, tidak? Sangat bisa dipidana. 1 atau 2 tahun tidak sedikit. 3 atau 5 tahun tidak banyak. Huo Kulian, kali ini tunggulah di penjara. Saat keluarga Huo kehilangan pemimpinnya, mereka akan bangkrut cepat atau lambat. Keluarga Huo hanya milikku. Tar lagi, Su Jingxi akan berada di kantor milik Huo Kulian. Siaran langsung saat melepaskan pakaiannya. Haruskah aku pergi menghentikannya sekarang? Bajingan kecil, kamu sangat nakal. Apa kamu benar-benar ingin aku telanjang? Meskipun semua orang tidak mengetahui siapa kamu, tapi karena banyak orang menonton, aku merasa sangat malu. Sepertinya Tuan Huo tidak seperti berita, begitu mencintai istrinya. Dia berani berada di ruang siaran istrinya untuk berselingkuh. Teman-teman sekalian, lihat siapa orang ini. Tuan Huo ada di siaran Nyonya Huo. Lalu siapa pria yang tersambung itu? Su Jingxi, apa yang sedang kamu lakukan? Kulian, cepat kamu keluar. Jangan biarkan mereka melihat wajahmu. Atau rahasia penjualan ilegal barang perunggu ini akan terbongkar. Kamu bisa masuk penjara. Ya, aku tidak mengetahui apa kamu benar ingin melindungi Huo Kulian atau malah ingin mengekspos dia yang menjual harta negara. Tapi tidak apa-apa, barang perunggu ini ternyata palsu. Aduh, aku sudah mengatakannya padamu agar kamu belajar lebih banyak lagi. Kamu takut Huo Kulian di penjara, makanya tiba-tiba bilang ini palsu. Padahal sebelumnya kamu bilang bahwa ini sangat berbahaya. 1 atau 2 tahun tidak cukup, 3 atau 5 tahun tidak dianggap terlalu banyak. Maksudku adalah, barang tiruan ini dibuat cukup baik. Waktu pembuatannya paling lama 3 sampai 5 tahun. Aku tidak pernah mengatakan, kalau ini barang asli, kamu bisa melihat siaran ulangnya atau mencari ahli untuk memeriksanya. Su Jingxi, caramu menjebakku sungguh sangat licik. Bukan begitu, Kulian. Ini semua hanyalah skenario. Akhir-akhir ini siaran langsung adikku jumlah penontonnya sedang menurun. Dia memintaku membantu menciptakan kehebohan dengan cara merayu adik ipar. Ini semua dilakukan demi membantu adikku dalam sebuah sandiwara. Ini semua hanyalah naskah. Lagi pula, konten penilaian harta karun adikku hanyalah persona dan rekayasa saja. Dia sama sekali tidak mengerti itu. Maafkan aku. Aku harus mengatakan yang sebenarnya. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Ternyata ini semua palsu. Sepertinya hanya sandiwara demi popularitas. Wah, kamu sangat bermuka dua ya.
memfitnahku, tapi melarangku untuk marah. Kalau begitu, aku menamparmu sekali. Kamu tidak boleh marah ya. Beraninya kamu memukul Suhuaishi, tetapi aku kakakmu. Kamu tenang saja, aku tidak akan memukulmu. Kamu sangat tidak layak, hanya akan menyakiti tanganku. Tapi kamu memfitnah dan mencemarkan namaku. Aku harus segera menuntutmu. Suamiku, tuntut dia secara hukum. Tuntut dia sampai masuk penjara. Apapun kata istri, akan kulakukan. Enyon. Adik, kamu sangat suka berakting ya? Bisakah kamu berhenti membohongi orang-orang? Jika kamu benar-benar mengerti menilai harta, maka beraninya kamu pergi denganku ke acara lelang untuk membuktikan kemampuanmu. Taktik provokasi. Sengaja menyuruhku pergi ke lelang. Sebenarnya ada siapa di acara lelang? Oh, ternyata ada dia ya. Dia akan mencelakai Bansha. Tidak mau. Siapa yang mau mencelakai Bansha? Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Aku tidak mau pergi. Ada apa? Kamu tidak berani pergi? Haha, aku hanya tidak sudi. Kamu pikir kamu itu siapa? Kenapa aku harus di depanmu? Menunjukkan seberapa hebatnya aku? Semuanya, cepat lihat berita resmi. Katanya berkat informasi Nyonya Su, berhasil menangkap para perampok makam, serta melindungi aset milik negara. Lagi pula sebelumnya, orang yang menilai koin itu, sudah melakukan ronjeng koinnya. Koin itu memang ada retakan. Nona Su memang mengerti menilai harta. Ini bukan sandiwara. Lagian, kita berdua tidak selevel. Level. Kamu mengerti tidak? Aku tidak sudi bersaing denganmu. Suamiku, ayo kita pergi. Usir wanita ini dari sini. Tidak perlu. Para kesayanganku, hari ini aku melihat hal-hal kotor. Suasana hatiku sedang buruk. Aku berhenti siaran dulu, dadah. Ibu. Aduh, menantuku sudah pulang ya. Cepatlah, ambilkan sup ayam yang kusiapkan. Bawa sup itu ke sini. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, adik laki-laki. Hari ini tidak menghasilkan uang sepeser pun. Sup ayam ini jadi terasa hambar. Kalau terus begini, entah kapan waktunya bisa punya uang memelihara artis. Kamu orang yang tidak berguna. Apa kamu tidak tahu menyayangi istri? Sup ayam datang. Sup ayam? Iya, terima kasih. Aku memperingatkanmu ya. Jika menantuku sampai pergi, kamu juga harus berkemas. Ibu, sebenarnya kami berdua sudah mengalami sedikit kemajuan. Oho, anakku tersayang, kamu hebat sekali. Kemajuan apa yang terjadi hari ini? Dia menggandeng tanganku. Kakak, tunjukkan wibawamu sedikit. Pernah dengar kutipan Zhang Ailing, memikat hati seorang pria, melewati kerongkongannya. Memikat hati seorang wanita, lewat jalan yang mana? Tidak perlu aku jelaskan lagi. Aku tidak bisa menandingimu. Kamu memikat lewat kedua jalan. Ibu, dia mengejakku. Kenapa kamu menangis? GPP Zenon, dia ingin minum sup ayam. Ada di panci, ambil sendiri. Sisakan sedikit untuk adik perempuan. Ibu, ini terlihat sangat palsu. Ngomong-ngomong, mana adik perempuan? Kenapa dia tidak kelihatan? Oh, dia berulang tahun hari ini. Dia pergi bersama teman untuk menghadiri acara lelang. Malam nanti kita rayakan bareng-bareng. Selesai. Su Jingxi dan anak luar nikah itu membuat Bansha dipermalukan orang. Mereka juga merekam videonya. Anak luar nikah itu menggunakan video untuk mengancam keluarga Huo. Adik perempuan mengalami depresi karena kejadian ini. Dia mencoba bunuh diri berkali-kali. Akhir hidup putriku begini amat. Hancur hatiku. Kalau didengar seperti itu, aku yang paling menderita. Apa ini waktunya membandingkan penderitaan? Selamatkan adikmu. Benar. Waishi, aku khawatir adikku kenapa-kenapa. Bisakah kamu membawa kami mencari adikku? Aku bisa memberimu uang. Tidak ada kata sandi. Meski tidak diberi uang pun, aku tetap membantu adik perempuan. Tapi jika diberi uang, aku bisa memelihara bintang pria. Ayo. Pelihara saja. Semua ini demi menyelamatkan adikku. Anakku, kamu adalah korban selingkuh terbesar di dunia ini. Tengok apa? Cepat. Berkelahi itu urusan laki-laki.
Jangan menyentuhku, jangan menyentuhku. Jangan menyentuhku, jangan menyentuhku. Lepaskan aku. Kak Ipar, selamatkan aku. Siapa sih kamu? Berani mengganggu kesenanganku. Gadis ini cantik juga ya. Kemari dan bermain sebentar. Bermain dengan nenek moyangmu. Kenapa kamu menangis? Orangnya sudah kusiapkan untukmu. Balas memukulnya sekarang. Ternyata biasa saja. Biar Kak Ipar menunjukkan padamu apa itu perkelahian sebenarnya. Ikuti tangan kiriku. Tangan kanan gerakan lambat. Tangan kanan kiri putar ulang. Kakak, kamu jangan pernah membuat Kak Ipar marah. Coba saja mengganggu Kak Ipar. Aku yang tidak setuju. Dia adalah dermawan besar bagi keluarga kita. Namanya ditulis di silsilah, dipuja di kuil leluhur. Siapa yang berani mengganggunya? Aksinya cukup bagus. Terasa sangat lucu. Aku sangat puas. Pergi sekarang. Gimana sih sebenarnya ini? Bukannya kita mau pergi ke pelelangan? Kenapa aku malah dibawa ke tempat ini? Pacarku bilang ingin merayakan ulang tahunku. Setelah datang, aku melihat mereka berlima. Aku tidak tahu kenapa pacarku melakukannya. Karena pacar itu adalah anak haram ayahmu. Dia memacarimu demi mencuri informasi keluarga Huo. Bahkan dia juga meminta uang darimu. Belum bertemu, tapi perasaan dimainkan di HP. Kasihan sekali. Pak tua itu, aku akan memberinya pelajaran. HP ini sudah kotor, aku tidak mau. Sudah, jangan menangis. Kakak akan membalaskannya. Hei, kenapa kalian tidak jalan lagi? Adik perempuan sedang tidak enak badan. Dia tidak apa-apa. Cintaku, urusan Huo Bangxia harusnya sudah selesai. Bukankah sebaiknya kita pergi melihatnya sekarang? Jangan buru-buru. Biarkan mereka mengambil bahan. Saat aku mendapatkan rekaman penghinaan Huo Bangxia, keluarga Huo pasti akan memberikan uangnya. Tapi aku sudah tidak sabar ingin melihat Huo Bangxia dihina sampai jadi seperti apa. Nanti, aku bisa menertawakannya sepuas hati. Ternyata inilah orang yang menipu Bangxia, anak haram dari kencan daring itu. Tampangnya juga tidak seberapa. Benar-benar kata yang berlagak. Sudah jelek, mainnya liar pula. Ibu tidak akan melepaskan mereka, kan? Tentu saja tidak. Ibu ingin kalian berdua mengajak ibu ikut menghajar mereka. Berani sekali merundung putriku. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Biar aku saja. Kamu brengsek. Sudah berselingkuh. Bahkan mencari orang untuk menghinaku. Dasar lelaki benalu. Ada tontonan menarik. Bagaimana mungkin kamu mengenalku? Siapa yang memberitahumu? Siapa aku ini? Aku nona besar keluarga Huo. Kamu benar-benar menganggapku si bodoh. Uang yang kuberikan sebelumnya, kembalikan semuanya kepadaku. Putriku hebat sekali. Jika bersama kakak ipar lagi, adikku akan berubah dari putri kecil menjadi putri sulung yang berkuasa. Sepertinya tidak membutuhkan bantuan dari kami bertiga. Uang apa? Apa aku mengenalmu? Kamu malah ingin berbuat curang. Kakak. Baik. Nanti kakak tertua akan menghajarnya. Kakak kedua juga akan membantumu sampai dia memuntahkan semua uangnya. Dasar lelaki kasar. Apa kepalamu itu hanya berisi pajangan saja? Kakak tertua, kakak ipar memakimu. Dia juga memakimu. Kakak ipar, aku sudah tahu kamu pasti punya cara. Lihat saja. Nanti saat Su Jingxi melihatku, dia pasti tidak akan tahan untuk memprovokasiku. Dia akan mengajakku judi batu. Kupastikan dia akan kalah sampai jatuh miskin. Bocah ingusan, melawanku. Kupastikan kamu merugi sampai habis. Adik, aku sudah bertanya kepadamu tentang acara lelang ini.
Bukankah kamu bilang tidak datang? Kak, aku memikirkannya lagi. Menolakmu hari itu rasanya sangat tidak sopan. Jadi, aku pun datang. Mengenai taruhan di acara lelang yang kakak katakan waktu itu, apakah masih berlaku? Tentu saja masih berlaku. Jika aku kalah, aku tidak akan memperebutkan huo kulian lagi darimu. Namun, jika kamu kalah, kamu harus menyerahkan pria ini kepadaku. Dan keluarga Huo tidak boleh menuntut pertanggungjawaban Lin Mo lagi. Baik, aku terima tantanganmu. Memang adikku yang paling pengertian. Su Huaishi, aku ini suamimu, bukan sebuah barang. Iya, aku mengerti. Lagi pula bukan suami sungguhan. Hanya menang tampang, tapi tidak berguna. Kak, kakak ipar tidak menyukaimu. Apa itu karena urusan ranjangmu bermasalah? Urusanku tidak ada masalah. Kenapa tertawa? Kamu ingin bertaruh, bagaimana? Langsung melakukan judi batu. Kamu berani atau tidak? Judi batu hanya mengandalkan keberuntungan. Ini sangat adil bagi kita. Baik. Kasihan sekali. Kamu masuk ke dalam jebakanku. Mata milikku ini adalah alat ukur yang akurat. Semuanya bisa aku lihat. Aku pasti akan menang. Aku adalah seorang lulusan profesional, desain perhiasan yang mempelajari ini. Pernah mempelajari mata kuliah ini. Su Huaishi, kamu pasti akan kalah. Daga. Semoga kamu bisa menjaga kesucianmu. Aku sudah selesai memilih. Aku juga sudah memilihnya. Batu besar itu tidak bagus. Itu hanyalah sebuah sampah. Batu kecil itu berkualitas bagus. Nona, apa kamu mengerti judi batu? Ini bukan tentang masalah berat. Benar sekali. Kamu tutup mulutmu. Menantuku yang telah memilihnya, walaupun itu hanyalah sampah, itu tetap milik keluarga Huo, harta berharga keluarga kami. Ibu, apakah menurut Ibu Kak Ipar tidak akan salah dalam melihatnya? Aku sudah salah berbicara. Aku memukuli mulutku sendiri. Cepat potong batunya. Giok hijau kekaisaran. Giok hijau kekaisaran ini adalah sesuatu yang langka dalam seabad. Kali ini aku menang. Kamu sangat pandai membual ya. Sangat pandai membual. Hanya barang kecil seperti ini sudah dianggap langka dalam seabad. Jangan berusaha menyelamatkan bukamu lagi. Aku menyarankan kepadamu. Sebaiknya berhenti sekarang juga. Jangan sampai nanti hanya membuka tumpukan sampah saja. Hanya membuat orang-orang tertawa. Sangat biasa tetapi percaya diri. Potong batu milikku sekarang. Biar kalian semua melihat sendiri apa itu keajaiban dunia ini. Dahlah, seseorang ingin mempermalukan diri sendiri. Kita tidak bisa melarangnya. Cepat potong. Minggir, biarkan aku melakukannya. Tidak ada apapun di dalamnya. Kamu sudah. Ayo ikut aku. Huo Kulian. Huo Kulian. Apa kekuranganku dibandingkan dengannya? Kamu mau aku mengingatkanmu tentang hal yang sudah kamu lakukan? Kamu membuatku merasa sangat muak. Kamu bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut istriku sama sekali. Kamu hanyalah sebuah taruhan saja. Dia sudah kalah. Jadi kamu harus menemaniku tidur. Dan membiarkanku mempermainkanmu. Aku tidak peduli kamu mau atau tidak. Su Huaishi, urus pria milikmu itu. Terburu-buru sekali. Apa kamu sangat mencintai suamiku? Hal ini membuat Lin Mo merasa canggung. Aku juga tidak mengerti Su Jingxi sebenarnya apa yang dia inginkan. Padahal dia tidak mencintai Huo Kulian, tapi bersikeras ingin mendapatkan Huo Kulian. Lagian jika Lin Mo dan Huo Kulian dibandingkan secara bersamaan, orang waras pasti akan lebih menyukai Lin Mo. Namun Su Jingxi justru menyukai pria yang impoten. Setiap sebelum melakukan hubungan itu, dia harus membantu Lin Mo bangun. Hidupnya menyedihkan sekali. Kamu impoten. Maaf, aku tidak bisa menahannya. Tutup mulutmu. Huo Kulian, kamu tidak boleh menyakitinya. Sekarang kamu adalah milikku. Kamu harus mendengarkan aku. Ini masih belum berakhir. Tenang saja. Teruskan memotongnya.
Astaga, ini adalah batu mentah terbesar yang pernah aku lihat seumur hidup. Satu batu ini bernilai ratusan juta. Sudah aku katakan, mataku ini sudah seperti penggaris. Bukan hanya ahli menilai harta, judi batu Gyoku juga kelas 1. Bagi yang ingin mencoba judi batu, kalian bisa datang berkonsultasi padaku. Aku sudah melihatnya, tumpukan batu mentah ini. Semuanya adalah barang bagus. Namun, biayaku ini tidak murah. Biar aku saja. Yang ketiga dari kiri. Ada. Keluar. Batunya keluar. Keluar lagi. Bisakah kamu memilihkan satu untukku juga? Aku adalah seorang pengusaha. Berikan saja uangnya. Saldo Alipay masuk, 100.000 yuan. Yang ini, dan juga yang ini. Ketiga batu ini. Semuanya sangat bagus. Apa ini tidak terlalu banyak? Berikan pada orang lain jika tidak mau. Aku akan mengembalikan biaya konsultasimu. Ketiga batu mentah ini, siapa lagi yang menginginkannya? Aku mau. Jangan. Aku mau. Aku beli. Potongkan untukku. Potong lagi. Teruskan memotongnya. Jangan membuang tenaga saja. Beberapa batu itu hanya batu kosong saja. Suwashi, kamu mempermainkanku. Kamu hanya memintaku membantumu mencari batu. Aku sudah mencarinya. Tapi kamu tidak mengatakan memintaku untuk mencarikan batu yang berisi permata. Kamu mempermainkan kata-kata. Uang kita sudah habis. Kembalikan uang batu itu. Mohon maaf, uang sudah masuk ke rekening Kak Su. Kamu harus berbicara dengan Nona Su. Pengembalian dana tidak bisa dilakukan. Batu ini bukan milikmu. Nona Su sudah membeli semua batu ini sebelumnya. Aku mengerti. Ternyata kamu sudah menjebakku, sengaja menipu uangku. Gimana bisa ini uangmu? Itu jelas uang hasil tipuanmu pada keluarga Huo. Aku hanya membantu keluarga Huo mengambil kembali hak milik mereka saja. Kamu menipu, aku lebih ahli. Kak Ipar hebat. Kamu satu-satunya Kak Iparku. Kak Ipar hebat. Adikku, aku juga kakakmu. Apa aku harus melajang selamanya? Ini adalah menantuku. Hebat, bukan? Sudah, urusannya sudah selesai. Ayo kita pergi. Sudah mengambil uangku, mau pergi? Enak saja. Kalian tidak bisa pergi hari ini. Hati-hati. Putraku. Kakak. Berani membuli orangku, benar-benar cari mati. Kakak Ipar, kakak sepertinya sudah sekarat. Zetnan, segera melapor ke polisi. Cepat pergi, cepat. Berhenti. Cepat bangun, nak. Mereka melarikan diri. Gawat, jangan membiarkan Linmo pergi. Nanti Linmo membunuh Huo Kulian. Kakak-kakak sekalian, mengapa kalian menangkap aku? Tangkap Linmo dan Sujinshi? Tubuhku selama bertahun-tahun direndam dengan tanaman obat mahal. Menciumnya bisa membantunya memperpanjang umur. Jangan berpikiran macam-macam. Tidak ada kesalahpahaman. Mari membawa Kulian ke rumah sakit.
Iya. Tidak bisa mengemudi, kabel remnya sudah dipotong. Ibu, mobil itu tidak tahu gimana. Aku bilang barusan menunjukkan sebuah trik sulap kecil. Kalian percaya? Kalian tunggu di sini. Biarkan polisi menangkap mereka. Aku mengantar kakakmu ke rumah sakit. Mataku tidak salah lihat, kan? Aku pasti sedang berhalusinasi. Bagaimana dua orang hidup tadi bisa tiba-tiba menghilang? Sakit sekali. Ini nyata. Kakak ipar bukan rakyat biasa. Harus memperlakukannya seperti ratu. Dia benar-benar ratu kita. Keluarga kita memiliki ratu sekarang. Ayo pergi ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Bibirnya sangat lembut. Suhuaishi, bagaimana kamu bisa mati? Aku melarangmu mati, Suhuaishi. Kamu tidak mati? Aku tidak berani mati. Nanti aku takut kamu menangis. Aduh, ya ampun. Pria dewasa sepertimu, menangis sampai seperti ini. Tidak takut ditertawakan orang. Aku sedang menguap, tidak menangis. Kamu. Mau ngapain kamu? Kelenjar air matamu cukup aktif. Memang sangat mudah menangis. Kamu melihatku selama ini, hanya menyadari hal itu? Ada sedikit gejala mata kering. Apalagi? Mata merahmu juga cukup parah. Tapi itu masalah kecil. Tinggal tidur nyenyak saja nanti. Kamu tidak akan menyadari kalau aku Kak. Kalian bermesraan di siang bolong? Memang sedang bermesraan, tapi dirusak oleh bocah ini. Apa katamu? Tidak ada apa-apa. Ngapain kamu ke sini? Aku datang menyampaikan pesan. Ibu berpesan, apa ginjal putraku terluka, harus dirawat di rumah sakit. Jangan sampai di usia muda, ginjalmu sudah tidak berfungsi. Kalau sampai begitu, biarkan menantu menikah lagi saja. Pesannya sudah aku sampaikan. Pergi. Siap. Ada satu hal lagi. Anak luar nikah, ayah kabur. Berhati-hati saja belakangan ini. Aku mengerti. Aku pergi. Dasar bocah. Gimana bisa itu kamu? Aku memohon padamu. Bebaskan Linmo. Dia hanya mengikuti dorongan hatinya. Asalkan kamu tidak menuntutnya, aku akan memberikan semua uangku kepadamu. Apa kamu pikir aku kekurangan uang? Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Kulian, dulu aku pernah menyelamatkan nyawamu demi nyawa yang pernah kuselamatkan dulu. Maafkan Linmo sekali saja ya. Lucu sekali. Kenapa malah Su Jingxi yang menyelamatkan Huo Kulian? Padahal dulu jelas Su Jingxi yang mencelakai Huo Kulian. Hanya saja saat itu, ketika masuk ke dalam air, Huo Kulian terbangun. Makanya Su Jingxi terpaksa pura-pura menyelamatkannya. Dasar konyol, dia mengira Su Jingxi yang menyelamatkannya. Jangan gunakan masa lalu untuk memanipulasiku dengan moral. Apa kamu benar-benar mengira aku tidak mengetahui apapun? Gak mungkin. Gak mungkin dia mengetahuinya. Kejadian yang mencelakaiku dulu, aku sudah mengetahui semuanya. Alasanku membiarkanmu tetap berada di sisiku hanyalah untuk memanfaatkanmu. Demi menangkap dalang yang mencelakai keluarga Huo. Sekarang dalangnya sudah ketemu. Kamu boleh pergi. Tidak disangka, kamu lumayan pintar juga. Tapi, kenapa butuh belasan tahun baru bisa menemukan dalangnya? Apa ini karena Huaishi? Apa Huaishi bilang aku yang mencelakaimu, bukan menyelamatkanmu? Dia membenciku, makanya dia mengatakan itu. Jangan pernah mempercayainya.
Dia istriku. Masa aku tidak mempercayainya, dan malah mempercayaimu? Aku tidak mungkin membebaskan Lin Mo. Apalagi memberinya kesempatan untuk menyakiti anggota keluarga Huo. Baik, aku tidak menyangka kamu sekejam ini. Aku sudah salah menilaimu. Aku harap kamu tidak akan pernah menyesali keputusanmu hari ini. Halo, aku sudah berbicara dengannya. Dia tidak menyadari identitasmu. Tapi Lin Mo sudah ketahuan. Karena Lin Mo sudah ketahuan, manfaatkan dia untuk terakhir kalinya. Suruh dia segera membunuh Huo Kulian. Jelas Huo Kulian yang sedang sakit. Kenapa aku yang masuk penjara? Aku ingin pulang ke rumah. Tempat tidur di rumah sakit. Tidak senyaman tempat tidur rumah. Bagaimana kalau kamu pulang dulu? Zenan akan datang merawatku. Baik. Kakak, lihat apa yang aku bawakan. Adikku yang baik, kutitipkan kakakmu. Aku pergi dulu. Tunggu. Dia adalah suamimu. Kamu harus lebih mencintainya. Kenapa aku yang harus merawatnya? Mencintai seperti merawat bunga. Semakin dirawat, dia semakin liar. Jadi sesekali melepaskannya, itu juga cukup baik. Aku pergi. Ini sebuatan ibu. Bangun. Ngapain? Tidur di sebelah sini. Kakak, aku tidak bermaksud mengeluh, tapi rasa kepemilikanmu berlebihan. Tempat tidur kakak ipar tidak boleh aku tiduri. Tolong aku. Perutku sakit sekali. Tolong selamatkan aku. Jangan panik, aku akan membawamu ke dokter. Huo Kulian, aku menambahkan sesuatu pada obatmu, racun mematikan yang akan membunuhmu. Meskipun kamu di rumah sakit, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku memang ingin kamu mati. Terima kasih, suster. Kakak, bagaimana perasaanmu? Kakak, jangan menakutiku. Dokter. Dokter, dokter, cepat kemari. Cepat selamatkan, ambil defibrillator. Bangun, kakak tertua. Tingkatkan dayanya. Kakak tertua. Kak ipar, kakakku hampir mati. Kamu meremehkan siapa? Ada aku. Dia tidak akan mati. Maafkan kami. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tidak apa-apa. Aku tahu kemampuanmu terbatas. Wajar kalau dia tidak selamat. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Waktu kematian dinyatakan pukul 0. Kakak. Kakak dan Kak Ipar ternyata saling mencintai. Padahal kakak sudah mati, tapi Kak Ipar masih menciumnya. Nyonya, kamu tidak boleh menciumnya. Tubuhnya mengandung racun. Itu bisa menularimu. Istriku menciumku lagi. Kak Ipar, jangan ikut mati bersamanya. Masih ada kami. Menyingkir. Menantuku, kamu masih muda. Kamu. Lihat, pasien sudah bangun. Apa? Ternyata cerita dongeng itu nyata. Pangeran bisa membangunkan putri dengan ciuman. Jangan asal bicara. Jangan asal bicara. Jika tidak ada dasar ilmiahnya, mana yang tidak punya dasar ilmiah? Faktanya sudah terlihat jelas. Bukan karena dicium kakak ipar sampai bangun, apa karena bau mulutnya? Antara aku dan Dewa Kematian, siapa yang lebih kuat? Putraku, bagaimana keadaanmu? Aku merasa kurang baik. Aku masih mau cium-cium. Mencium itu boleh dilakukan lagi. Sakit parah begini masih mau cium-cium. Laki-laki memang, semuanya makhluk yang mengikuti kebutuhan biologis. Kamu sudah mengusik Su Jingxi, lalu Su Jingxi memberimu obat. Hampir saja nyawamu melayang, masih saja mau cium-cium. Dasar mesum. Ada apa ini? Kakakmu dan Su Jingxi bermesraan di dalam kamar rawat? Si Green Tea sialan, dia berani merayu kakakku. Tidak ada. Aku dari tadi ada di sini. Aku tidak melihat Su Jingxi datang. Lalu kenapa menantuku bisa memiliki suara hati seperti itu?
Aku bersumpah, aku sama sekali tidak pernah berhubungan lagi dengan Su Jingxi. Kak, kenapa kamu bisa masuk ke saluran komunikasi kami bertiga? Cepat pergi. Jangan mengganggu aku dan istriku yang sedang membangun kemesraan. Bukan begitu. Apa yang sedang kalian lakukan? Aku merasa lapar. Kalau begitu, karena tidak ada masalah lagi, kami pergi dulu ya. Iya. Kakak kedua, cepat pergi. Tidak, aku mau tetap melindungi kakak tertua. Dia bisa mati karena perlindunganmu, masih saja mau melindungi? Ayo pergi, kamu tidak peka sama sekali. Cepat pergi. Kakak. Aduh, Huaishi sayang, begini saja. Zenan itu tidak bisa diandalkan. Aku takut ada yang memberinya obat lagi. Tolonglah kamu tetap di sini untuk menjaga Kulian. Baik. Oh ya, orang yang memberinya obat tadi adalah Lin Mo. Aku takut dia tidak hanya menyerang Huo Kulian, tapi juga akan main tangan pada kalian. Kalian harus menjaga keamanan diri. Tenang saja, kami akan menjaga diri sendiri. Dasar kamu tua bangka. Ini semua karena kamu anak haram. Membuat anakku terbaring di sini. Lihat bagaimana aku menghajarmu. Dengarkan aku dulu. Lihat bagaimana aku memberimu pelajaran. Gawat. Malam ini seseorang akan sulit tidur. Aku memang akan sulit tidur. Aku memang tidak bisa tidur. Temani aku mengobrol. Hai. Panggilan suaramu telah ditolak. Bulan tidak tidur. Kamu tidak tidur. Kamu adalah si manis yang menawan. Aku mau tidur sekarang. Aku tidak mau menjadi botak. Kamu kenapa? Kakiku terlalu panjang. Hanya meregangkan kaki sedikit. Kenapa tidak mengatakan word kepenuhan? Kamu tahan sebentar. Pria memang selalu merasa narsis. Aku akan membantumu berdiri. Dia. Kenapa dia melihatku seperti itu? Mungkinkah ada kotoran mata di wajahku? Ibu, aku sudah pulang. Aduh, sayang, kamu pasti sudah lelah. Aduh, beberapa hari ini pasti melelahkan, kan? Ibu, aku sudah dewasa sekarang. Masih saja memanggilku sayang. Benar-benar deh. Aduh, minggir sana. Jangan menghalangi jalanku. Sayang, beberapa hari ini di rumah sakit, merawat bocah sialan itu pasti sangat melelahkan, kan? Ibu sudah merebuskan untukmu sup ayam yang paling kamu sukai. Ibu juga menambahkan ginseng di dalamnya. Ayo duduk dan meminum sup ini. Ibu, tidakkah ibu mau melihatku sedikit saja? Aku yang sedang sakit di sini. Maaf ya. Mataku memang sudah juling, hanya melihat yang ingin kulihat saja. Sudah, Kak. Kamu sudah tidak disukai lagi. Sini, adik akan memberimu pelukan hangat. Memang hanya adikku yang terbaik. Aku juga mau memelukmu. Sayang, beberapa hari di rumah sakit, merawat bocah sialan itu, apakah sangat melelahkan bagimu? Iya, aku tidak lelah sama sekali. Belakangan ini dia yang merawatku. Entah kenapa, belakangan ini Huo Kulian melihatku dengan tatapan yang sangat manja. Bukan hanya melarangku merawatnya, dia malah terus merawatku. Dia sepertinya sedang sakit parah. Lihat itu, anakku yang memalukan ini, sampah setinggi 185 cm ini. Akan aku katakan sekali lagi, aku pasien yang sebenarnya. Mari menunggu gosip seru. Kamu masih sempat-sempatnya bergosip? Dengan sikap ayah kakakmu itu, apa cintanya bisa membuahkan hasil? Pare juga termasuk buah, kan? Putraku, kamu terluka demi melindungi Huaishi. Jadi pada saat seperti ini, seharusnya kamu di hadapannya berpura-pura menjadi lemah, supaya dia lebih merawatmu. Begitu agar dia terkesan padamu. Iya benar, hati perempuan itu sangat lembut. Coba kamu bertingkah manja. Terakhir berikan satu lagi, godaan tubuh yang basah. Lebih baik sedikit centil ya. Memang begini caramu merayu wanita tidak jelas di luar. Iya kan? Tidak sayang. Aku sudah difitnah. Sasa sayang, aku sudah bersalah. Sayang, aku meminta maaf sayang. Aduh, luka dari tadi terasa sangat sakit. Bisakah kamu membantuku sebentar? Tolong bantu aku untuk mandi.
Diam. Mantra dewa segera laksanakan perintah. Makhluk kecil mana yang merasukimu? Cepat keluar dari tubuhnya. Aku benar-benar tidak bisa menyelesaikan masalah pribadiku ini. Jadi aku ingin meminta bantuanmu. Bukankah aku terus melakukannya demi kamu hingga aku terluka begini? Sudah. Aku akan membantumu mandi. Tidak kusangka, tubuh anak ini sangat bagus. Otot dada dan perut berotot ini. Juga bokong kencangnya tadi. Wuhu, aku ingin menyentuhnya. Seperti pria tampan di buku gambar. Tidak boleh, Su Huaishi. Kamu harus bisa menahan diri. Kamu sudah menjadi wanita dewasa. Kamu harus memiliki dasar kemampuan pengendalian diri. Masuk dan bantu aku sebentar. Rasanya kurang pantas. Lakukan saja sendiri. Lukaku mulai terasa sakit. Iya. Kalau begitu aku akan membantumu. Selesai. Sekarang aku benar-benar seperti Wu Zetian yang menjanda, kehilangan akal sehat. Tidak boleh. Tidak boleh memalukan seperti ini. Cari alasan untuk melarikan diri. Aku pusing melihat air. Kamu mandi sendiri dulu saja. Pergi ke kamarku setelah selesai mandi. Agar aku bisa merawatmu. Ngapain kamu memelukku saat tidur? Non, jelas-jelas kamu yang memelukku tidur. Lagi pula tadi malam, entah siapa orangnya yang meraba otot dadaku dengan gila. Kamu bilang aku meraba otot dadamu? Kamu tidak hanya merabaku semalam. Kamu juga melakukan hal lainnya. Mau tahu apa? Tidak bisa. Jangan berbicara dulu. Kamu tidak hanya menyentuhku, tapi juga menggigitku. Iya. Itu bukan aku. Kamu hanya sedang bermimpi. Semalam itu jelas-jelas mimpi. Menggigit ayam panggang. Kenapa malah menggigit otot dada? Aku tidak mau hidup lagi. Hei, lalu urusan semalam itu, bagaimana solusinya? Coba kamu melihat ini, masih ada bekas gigitannya. Aku tidak memaksamu. Kamu melakukan itu dengan sukarela. Apa hubungannya denganku? Lupakan saja urusan semalam itu. Aduh. Kata-kata manis lelaki bajingan, kamu mempelajarinya dengan sangat baik. Memangnya harus bagaimana lagi? Membiarkanmu menggigitku balik? Boleh juga. Sudah impas. Kakak kedua bilang mau menemui pacar transpuan miliknya itu. Sampai sekarang belum kembali juga. Kakak ipar, aku memohon padamu, tolong selamatkan kakak keduaku. Kamu jangan emosional dulu. Cintaku, cepat, selamatkan anak kita ini. Haruskah aku membawamu ke rumah sakit atau malah tidak perlu? Dari sudut pandang logika, anak ini seharusnya tidak pernah ada. Aku tahu kamu ingin memutusku, tapi anak ini adalah darah dagingmu sendiri. Apa kamu tega melihat dengan mata kepalamu dia meninggalkan dunia ini? Begitu saja. Bukan begitu, sobat. Kantong darahmu saja sampai terlihat. Lagi pula kamu itu seorang transpuan, mana mungkin bisa hamil? Baik. Karena kamu sudah mengetahuinya, aku terpaksa menuruti kata Linmo. Kapal ke Asia Tenggara tiba malam. Linmo lagi. Gawat, Zenan dalam bahaya. Hua Zenan dasar bodoh. Sudah mengetahui dia itu transpuan, masih saja menemuinya. Apa dia merasa bosan hidup? Dia memang tidak akan mati. Hanya akan dijual ke Asia Tenggara menjadi sosok yang ingin mati tapi tidak bisa, si malang. Kakak kedua yang malang. Sudah, jangan menangis dulu.
Segera selamatkan dia. Lepaskan pria itu. Biarkan aku saja. Aku tidak mengetahui bagaimana kata-kata itu keluar begitu saja. Kakak ipar, kamu akhirnya datang. Ini benar-benar menakutiku. Kamu masih berani berbicara. Beraninya kamu datang sendirian. Nyalimu besar sekali. Dia memaksaku untuk menemuinya. Baru dia mau putus denganku. Aku datang membawa teman. Setelah dia mengusir mereka, dia mau menjualku. Dasar wanita jalang, dasar waria sialan, brengsek kau. Sialan kau. Kamu ini apa? Berani merayu tuan muda ini? Wah, makiannya sangat kasar. Tutup mulutmu. Tidak ada gunanya mereka datang. Dia tidak bisa mengalahkanku. Dalam ilmu bela diri dunia, hanya yang tercepat yang menang. Aku ini sangat kuat. Ya, mau. Kisnev. Kamu cepat sekali. Wah, bahan ini terlihat sangat nyata. Hei, cepat bagikan ini kepadaku. Aku ingin mempelajari teknologi canggih. Sekarang, bukan waktunya membicarakan hal ini. Permisi kakak, apa sekarang waktunya berbicara begini? Lepaskan ikatanku sekarang. Kupikir kamu menyukai hal ini. Pergi. Persetan denganmu. Apa-apaan ini? Aduh, Mak. Pukulannya berat sekali. Apa yang terbang keluar tadi? Itu gigi depan. Kakak ipar, polisi sudah datang. Ayo kita pergi. Aku mau melapor polisi. Kamu memukulku. Kalian melihat aku memukulnya? Tidak ada. Siapa yang memukul? Tidak ada tuh. Kalau kamu tidak memukulku, kenapa bisa jadi begini? Kamu terjatuh sendiri. Ingat untuk menempuh jalan benar. Cara-cara sesat itu hanya membuatmu mudah terjatuh. Kamu. Kalian. Terakhir. Ibu. Menjauh dariku. Aduh, sayangku. Kamu sudah bekerja keras. Sejarah selalu terulang kembali. Apa kamu lelah? Ibu, aku hampir tidak kembali. Aduh, menjauh dariku. Ayah. Duduk, duduk, duduk. Ibu tidak mencintaiku. Sandiwaramu itu. Bisakah sesedikit kecerdasan yang kamu punya? Kamu sudah mengetahui pacar waria itu bukan orang baik. Kamu malah mencari mati. Tidak perlu dikasihani. Tidak kasihan +1. Jaga harga diri anak. Sebenarnya kejadian ini, Lin Mo yang merencanakannya. Zenan tidak bisa kabur. Adik laki-laki yang malang dicium waria lagi. Seberapa besar trauma yang dia rasakan? Terima kasih. Ya ampun Tuan Hakim. Kamu tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mempermalukanku. Aku tidak hidup lagi. Apa yang aku lakukan? Aku cantik dan baik. Mana mungkin aku mempermalukanmu? Gimana 000? Aku akan memberimu kartu orang baik. Aku melihatnya secara daring. Kartu orang baik. Kayaknya bukan istilah bagus. Linmu lagi. Baik, aku mengerti. Lapor, ada yang tidak takut mati. Masih berani menemui Lin Mo. Mantap banget. Sayang, dengarkan alasanku. Tidak. Dengarkan penjelasanku. Aku menemuinya untuk memancingnya keluar agar dia dipenjara. Aku tidak membiarkan Lin Mo menyakiti kalian. Tidak peduli apakah dia anakku atau bukan, dia kudu membayar harga atas perbuatannya. Aku ingin mengumumkan sesuatu. Lin Mo sudah ditangkap. Mulai sekarang keluarga Huo kita akhirnya bisa kembali merasa tenang dan menjalani hidup dengan damai. Orde. Lin Mo adalah anakmu. Kamu tega membawa orang untuk menangkapnya? Hai. Dengarkan aku baik-baik. Aku sudah melakukan tes DNA dengan Lin Mo. Hasilnya membuktikan dia sama sekali bukan anakku. Sekalipun dia adalah anakku, karena dia melakukan kesalahan, aku pasti akan tetap menangkapnya. Huai Shi, terima kasih sudah menyelamatkan keluarga Huo. Ini adalah hadiah dari ayah untukmu. Wah. Terima kasih, ayah. Jangan begini, tidak perlu. Perlu sekali. Berlutut pun pantas ku terima. Apa obat terbaik di dunia ini?
Pertama adalah emas, kedua adalah uang tunai. Dengan tumpukan emas ini, seharusnya ini sudah cukup agar aku bisa menemui bintang pujaanku. Bisa menemuinya sekali saja. Aku benar-benar tidak menyangka dia masih berniat memelihara gaya hidup si Anu itu. Kamu tidak mungkin memintaku. Meminta emas itu kembali, kan? Jalannya masih sangat panjang. Kakak, aku akan membelikan topi hijau untukmu. Coba kamu pikirkan baik-baik. Apa kekuranganmu dibanding bintang itu? Di mana letak kekurangannya? Atau biarkan aku berkorban saja. Aku akan pergi membiayai bintang pria yang disukai kakak ipar. Aku hanya bercanda. Ini kuberikan untukmu. Wah! Kenapa kamu memberiku emas ini? Kudengar ada yang ingin mencari bintang pria untuk diajak pacaran. Aku sedang membantumu mewujudkan keinginan itu. Siapa yang mengatakannya? Aku tidak melakukannya. Jangan asal berbicara. Siapa yang sudah mengkhianatiku? Nanti saat aku menemukannya, pasti akan kupotong dia menjadi berkeping-keping. Pacaran dengan bintang pria itu memerlukan banyak uang. Lebih baik pilih aku saja. Aku ini gratis. Secara daring orang-orang bilang, barang gratis itu yang paling mahal. Jika tidak mencobanya, gimana tahu itu mahal atau tidak? Apapun yang kamu inginkan, bebas akan kuberikan semuanya untukmu. Selesai. Kali ini aku benar-benar akan terjebak dalam perangkap si Huo Kulian itu. Aku terlalu gegabah. Huaishi, mulai sekarang, jangan mencium cowok tampan sembarangan. Sepertinya dia sepenuhnya tidak terkesan padaku. Halo. Ulang tahun bibimu beberapa hari lagi. Kamu pulang ke rumah sebentar. Ayah harus benar-benar memberi pelajaran pada Huaishi. Jika bukan karena dia terus membantu keluarga Huo, Lin Mo tidak akan ditangkap. Huo Kulian pun masih cacat. Kita seharusnya sudah bisa mengakuisisi keluarga Huo. Ini semua salahnya, karena merusak rencana kita. Gadis sialan ini malah membantu orang asing. Lihat cara aku membereskannya. Ini ayahku. Ulang tahun Ibu Tiri, hadiah apa yang harus kuberikan? Berikan saja. Tikus, kalajengking. Hehe, cocok dengan citra Ibu Tiri. Tidak berani. Dasar gadis sialan. Gimana bisa kaki kirimu masuk duluan? Kamu tahu ini hari ulang tahunku, dilarang masuk dengan kaki kiri. Sudah datang terlambat, malah sengaja membuatku sial. Siapa yang membuat aturan itu tidak boleh masuk kaki kiri? Apa ini yang internet bilang? Dipecat karena kaki kiri masuk duluan? Aku memberimu makan. Kamu harus berterima kasih. Dan bekerja dengan baik. Ternyata Ibu Tiri ini sangat kejam. Kamu. Keberuntungan ganda, aku berikan kesialan lagi. Dasar gadis sialan, kamu sengaja membuatku marah ya? Aku. Gelang ini terlihat bagus. Berikan gelang itu padaku. Hari ini aku memaafkanmu atas kelancanganmu membantahku. Kenapa aku butuh maafmu? Dulu aku orang baik, tidak mempermasalahkan perbuatanmu. Sekarang aku sarankan bersikap baik, agar jantungmu tidak sakit. Karena menanggung kemarahan, kamu berani lawanku. Berikan gelangnya padaku, atau aku akan memberimu pelajaran. Yo. Baru masuk sudah mendengar kamu memarahi menantuku. Bagaimana menantuku menyinggungmu?
Meskipun sekarang dia sudah menikah dan bukan keluarga kita lagi. Tetapi aku masih orang tuanya. Berani-beraninya dia membantahku. Ibu, dia memfitnahku. Begitu aku datang, dia ingin merampas gelangku. Hanya karena kaki kiriku masuk duluan. Ah, sangat tidak tahu malu. Kamu. Anak kecil belum pintar berbicara. Kalau aku, bicaranya tidak enak didengar, jadi tidak usah bicara saja. Ho, ho, ho. Kalian kamu. Bukan karena aku membuatnya sakit, kan? Tidak ada hubungannya denganmu. Dia memang sudah sakit. Kamu. Dia menderita penyakit parah. Paling lama bertahan 2 tahun. Apalagi selingkuhan Su Guoqiang yang membuatnya TBC. Dulu selingkuhan itu sengaja memberikan barang pasien TBC untuk dia gunakan. Makanya dia tertular penyakit ini. Terus-menerus tidak bisa disembuhkan. Dia punya penyakit menular? Untungnya penyakit ini tidak menular. Kalau tidak, Su Guoqiang pasti sudah menceraikannya demi selingkuhannya. Pesta akan segera dimulai. Ayo kita pergi ke aula. Ikutlah dengan ibu. Berhenti. Aku tidak menyuruhmu pergi. Coba saja melangkah pergi. Jangan lupakan, siapa yang berkuasa di rumah ini? Halangi mereka. Coba saja menyentuhnya. Ibu adalah orang tua. Orang tua didahulukan. Silakan pukul saja. Kamu, apa gunanya memeliharamu? Dasar gadis kurang ajar. Kamu berani memukul. Su Huaishi, apa yang kamu lakukan? Ternyata ini ayahku, si Papi Teddy itu. Isi kepalanya hanya seks dan suka menggila. Kelihatannya sopan dan rendah hati, padahal hanya orang bermuka dua. Benar sekali yang kamu katakan. Dulu dia memiliki pertunangan denganku. Kemudian karena dia sangat gatal, aku membatalkan pertunangan itu. Dia bahkan mengirimkan foto di sini kepada sahabatku. Ibu, aku ini masih kecil. Ibu jangan mengatakan hal ini, merusak pendengaranku. Oh, iya benar sekali. Ibu salah, maafkan ibu. Jangan dengar ya. Masih sangat muda. Ayah, tante tadi merampas gelangku, tidak membiarkanku pergi. Kalau orang lain melihat ini, mereka mengira ayah akan bangkrut. Kamu, jangan berbicara sembarangan. Mana mungkin aku akan bangkrut? Kenapa kamu terlihat sangat berbeda? Kamu bukan putriku yang dulu. Putriku tidak pernah bersikap manja. Pria tua ini, Meskipun sudah tua, matanya masih sangat tajam. Ayah, aku bukan putrimu. Lalu siapa lagi aku? Saat umur 7 tahun, kalian memaksa ibuku bunuh diri, memasukkan wanita simpanan itu. Saat umur 10 tahun, kalian membuangku ke panti asuhan, membiarkanku hidup menderita sendirian. Saat umur 20 tahun, kalian memaksaku menikahi keluarga Huo. Aku melakukannya dengan terpaksa. diam. Jangan mengatakan apa-apa lagi. Ayah, sekarang apakah ayah mempercayaiku bahwa aku adalah putrimu? Kalau ayah tidak mempercayaiku, masih ada lagi. Sudah, cukup. Aku mempercayaimu. Kamu memang benar putriku. Perjamuan akan segera dimulai. Ayo kita ke sana dulu. Dasar gadis sialan. Sengaja sekali mempermalukan aku. Tunggu saat di perjamuan, aku akan memberimu pelajaran. Selamat ya, selamat. Selamat untuk kita semua. Semuanya, silakan nikmati. Silakan. Ibu, ini adalah kado untukmu. Memang putriku yang terbaik. Ini adalah giok es berkualitas tinggi. Memberikan hadiah semahal ini. Putri tertua keluarga Su sangat berbakti. Entah hadiah apa dari adik perempuan. Hadiah apa untuk ibu? Bagus sekali ya. Su Huaishi, kamu sudah gila ya? Kalau yang ini adalah kado untuk Bibi. Sebuah kebenaran, serta sebuah kesehatan. Maksud dari kebenaran itu adalah, gelang ini adalah barang mana ada giok yang tidak hancur saat dibanting. Aku berharap Bibi bisa segera melihat dengan jelas sifat asli Su Jingxi. Mengenai sebuah kesehatan, adalah agar Bibi tidak memakai gelang palsu yang mengganggu kesehatan tubuh. Bagaimana? Kado dariku yang paling tulus dan paling jujur ini. Masih pantas kuberi? Putri tertua keluarga Su ini benar-benar sangat berbakti ya.
Suhuaishi, kamu hanya tidak suka melihatku senang. Kamu menyebut kado yang kucari susah payah untuk ibu sebagai barang palsu. Dasar kamu sangat jahat. Jangan lupakan kalau aku pembuat konten penilaian harta karun. Jika merasa aku memfitnahmu, lakukan saja penilaian. Diam. Meskipun putriku memberikan barang palsu, itu lebih baik daripada tidak memberi. Siapa yang mengatakannya bahwa aku tidak memberikan apapun? Ini kalung Brilliant Heart of the Ocean, seharga 20 juta. Benda ini adalah kado yang awalnya ingin kuberikan kepada Bibi. Tapi sikap Bibi hari ini kepadaku kayaknya kurang baik ya. Jadi, aku berencana menariknya sebagai kado. Berikan padaku. Bibi, kamu benar-benar sangat rakus ya. Orang bijak memang menyukai harta, tapi dengan cara yang benar. Namun jika orang jahat rakus, mereka tidak punya sopan santun dan langsung merebutnya saja. Seharusnya itu memang milikku. Ibu, tenangkan dirimu. Coba kamu pikirkan baik-baik. Si Suhuaishi itu mana mungkin dia punya uang untuk membeli kalung semahal ini? Dia itu hanya ingin mempermalukanmu. Dia tidak salah. Aku memang melakukannya dengan sengaja. Kalungnya memang asli, tapi aku tidak akan memberikan kepada ibu tiri jahat barang semahal ini sengaja untuk membuatnya iri. Hadiah ini akan aku berikan kepada gadis yang paling lucu, paling manis, dan yang paling bersinar. Kakak ipar Huo Banxia, yaitu diriku sendiri. Kamu, Suhuaishi, dasar gadis sialan. Aku akan memukulmu sampai mati. Lihat siapa berani menyentuh menantuku. Nyonya Huo, meskipun Huaixi sudah menikah ke keluarga Huo, tapi dia adalah putriku. Aku pikir kami memiliki hak untuk mendidiknya. Kamu menyebut ini sebagai mendidik? Ini jelas-jelas sedang membuli. Jingxi, kamu bilang adikmu tidak disukai mertuanya. Tapi kenapa aku melihat mertuanya sangat menyukainya? Karena mereka sedang berakting. Nyonya Huo itu sangat menjaga harga diri. Tidak peduli seberapa bencinya dia kepada Huaishi di rumah, saat berada di luar, dia tetap menjaga pencitraan. Coba kamu pikirkan, jika keluarga Huo benar-benar memanjakan Huaishi, lalu bagaimana dengan Fulian? Kamu benar. Astaga, aroma tehnya kuat sekali. Bahkan lebih kuat daripada teh Longjing Danau Barat, keluaran tahun 82. Kamu menghinaku? Aku sedang membicarakan anggur. Kalau kamu merasa tersindir dan ingin mengakuinya, sepertinya itu memang cukup cocok. Membahas kemunafikan. Kamu lebih hebat dariku. Kamu ini benar-benar sangat manipulatif. Dan juga rendah. Aduh, memfitnahku lagi. Ayo, biarkan aku mendengar. Bagaimana caraku menjadi manipulatif? Seharusnya orang yang menikah dengan Huo Kulian adalah aku. Jika bukan karena kamu tidak tahu malu, menaiki tempat tidur Huo Kulian dan memaksanya menikahimu. Dia pasti sangat membencimu, kan? Kalau tidak, kenapa dia tidak menemanimu menghadiri pesta ulang tahun ibuku? Tidak disangka, nona kedua keluarga Su, ternyata orang seperti itu. Kenapa kamu menangis? Menikahi Huo Kulian adalah hal bagus. Setelah kita membunuh Huo Kulian, harta kekayaan keluarga Huo semuanya akan menjadi milikmu. Tapi aku tidak mau menikah dengan orang yang tidak aku sukai. Kamu tidak berhak memilih. Kamu harus menikah. Pertama, Huo Kulian tidak datang hari ini karena masalah pekerjaan, bukan karena membenciku. Kedua, aku tidak menaiki tempat tidur Huo Kulian. Kalianlah yang memaksaku untuk menikah ke keluarga Huo. Bahkan kalian semua berkata, dia pasti akan segera meninggal. Aku pun merasa heran. Kenapa kalian bisa begitu yakin? Dia pasti akan segera meninggal. Iya. Ternyata sosok yang mencelakai keluarga Huo dan menjadi dalang di balik layar adalah Su Guoqiang. Lin Mo hanyalah bidak Su Guoqiang. Hei, sekarang benar-benar seperti sedang menggali di sebuah kebun gosip kecil, menggali dan terus menggali. Tak disangka malah menemukan gosip yang paling besar. Kamu kenapa? Aku hancur. Hatiku berantakan. Cepat menelepon kakakmu sekarang. Informasi ini harus segera kita sampaikan. Apa kamu pikir Su Guoqiang akan membiarkan kita pergi? Apa yang kamu bicarakan? Ngawur sekali. Aku baru pertama kali melihat orang yang memutarbalikkan fakta sepertimu. Jelas-jelas kamu yang menjadi selingkuhan. Kamu yang merebut laki-laki milikku. Berani-beraninya kamu berpura-pura menyedihkan. Apa kamu tidak tahu malu?
Ada apa denganku? Kenapa di siang bolong begini aku melihat banyak bintang? Panas sekali. Pasti tadi, Su Jingxi memberiku obat. Kak Ipar, kamu baik-baik saja? Bintang-bintang ini terlihat sangat cantik. Pangxia, Kak Iparmu pasti terlalu banyak minum. Ayo segera kita mengantarnya. Antar ya. Hai. Kue ulang tahunnya belum dimakan. Ngapain buru-buru pergi? Iya, adik perempuan. Kamu jarang pulang ke rumah. Tinggal sebentar lagi. Obat ini sangat keras. Nanti Su Huaishi akan, di depan semua tamu, menjadi gila dan mendekati pria. Saat itu terjadi, dia tidak hanya kehilangan muka. Huo Kulian juga akan menceraikannya. Tanpa Su Huaishi membantu keluarga Huo, menaklukkan keluarga Huo akan jauh lebih mudah. Siapapun tidak bisa pergi hari ini. Berhenti. Aku melihat siapa yang berani menyentuh istriku. Apakah kamu baik-baik saja? Aku sedang tidak baik-baik saja. Dia memberikan obat kepadaku. Dia ingin mempermalukanku di acara pesta. Cepat selamatkan aku. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Kulian, jangan mendengarkan dia bicara omong kosong. Dia tidak suka melihatmu menyukaiku. Dia ingin menghancurkan citraku di dalam hatimu. Kamu di dalam hatiku tidak memiliki citra apapun. Kalaupun memang ada, itu hanya membuatku merasa jijik. Aku memberitahumu sekali lagi. Aku tidak pernah menyukai dirimu. Mana mungkin? Dulu kamu sangat baik kepadaku. Apakah karena Su Huaishi? Apa yang dia katakan kepadamu? Wanita ini sangat licik. Dulu dialah yang merebut dirimu dari sisiku. Kamu bicara omong kosong. Dulu jelas-jelas kalian yang memaksa Kak Ipar menikah ke keluarga kami. Kak Iparku tidak bersalah. Lin Mo hanyalah bidak catur. Su Guoqiang adalah dalang di balik ini. Dia ingin mengambil alih keluarga Huo demi membangun kekuasaannya sendiri. Dasar kamu gadis sialan. Bicaramu penuh dengan kebohongan. Aku akan memukulmu sampai mati. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu. Bagus sekali. Kamu berani memukulku? Pengawal. Seseorang, kemari. Aku menyerahkan tempat ini padamu. Siapa berani melukai anggota keluarga Huo? Jangan sisakan satu orang pun. Aku merasa tidak nyaman. Sangat panas. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Wah. Perut berotot yang hebat. Bokong yang sangat kencang. Dan jakun yang sangat seksi. Pria yang sangat tampan ini ternyata adalah suamiku. Aku ingin menyentuhnya. Aku ingin menciumnya. Su Huaishi. Aku adalah pria normal. Jangan menggoda aku lagi. Aku akan membawamu ke dokter. Aku tidak mau dokter. Aku menginginkanmu. Kamu yakin menginginkan aku? Semoga kamu tidak menyesal setelah sadar. Kamu yakin tidak akan menyesal? Aku ingin memakan yang lezat. Jangan berisik. Jangan berisik. Temani aku tidur sebentar lagi. Huo Kulian. Kamu. Kira. Aku tidak mengingatnya. Aku sudah mengingatnya. Kenapa aku tidak bisa melupakannya tentang kejadian semalam? Tapi, kemampuannya memang sangat hebat. Aku tidak mengingatnya. Tidak ada yang terjadi. Kamu berbohong. Aku tidak berbohong. Lalu apakah kamu menyukaiku? Tidak suka. Aku menyukainya. Otot dadanya enak disentuh. Kemampuannya juga hebat. Menjadikannya model pria pribadiku, sepertinya akan menyenangkan. Penipu. Padahal hatimu bilang menyukaiku. Bahkan ingin menahanku untuk menjadi model pria. Dia.
Kenapa dia mengetahui isi pikiranku? Karena aku bisa mendengar suara hatimu. Pasti palsu. Misalnya aku ingin melakukannya lagi, dia tidak mungkin bisa menebaknya. Karena istriku ingin melakukannya lagi, suamimu akan mengabulkannya. Hua Kulian, aku cuma bercanda. Jangan. Aduh, kemana mereka berdua? Kemana sebenarnya mereka pergi? Teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Orangnya juga tidak ditemukan. Semoga tidak terjadi apa-apa. Ibu, tenanglah. Keluarga Su sudah ditangani kakak, masalahnya sudah diselesaikan. Su Guocheng sudah mengakui semua itu atas perintahnya. Kakak dan kakak ipar baik-baik saja. Ibu. Aduh, kemana saja kalian? Ibu mencari kalian semalaman. Kami pergi ke rumah sakit. Omong kosong. Padahal, semalam kita pulang ke villa menyempurnakan hubungan. Semalam dia bahkan... Aduh. Sayangku, ini tidak boleh dipikirkan. Kakak kalian semua bisa mendengar suara hatiku? Iya. Aku tidak hidup lagi. Sangat memalukan.